kurang satu. Akai. X-Win-nya dong, nggak boleh pakai Akai bro. Kemarin bagus banget, perform Iya, dia. perform banget loh. Pakai flicker, Thousand Pounder. Terus dia ulti Hurricane Dance. Yap, apakah selanjutnya? Oke, ternyata Ikino mengamankan Sylvana. Betul banget kayaknya. Di sini akan dijadikan tank pastinya. Dan Sylvana. Lancelot, go! Lancelot bagus sih, karena itu tipis-tipis semuanya juga. Satu tipis, dua kena Abyssal Arrow udah pasti lumayan diem. Atau Bruno. Marksman-nya banyak, ada dua jadi. Feeling gue kok Kimi ya bisa keluar. Iya, karena kemarin Kiminya win rate-nya 100% loh, 2 kali di Kimi mid ya? Kimi mid, iya. Kan ya balik lagi itu tergantung dari tim per tim sih. Kalau kita bahas Kimi, kenapa kok bisa tiba-tiba ada harapan Kimi keluar ya? Karena mereka udah biasa buat pakai Kimi juga. Tapi emang Kimi sakit itu juga sih. Iya, ini Tigreal bisa, Kimi bisa. Kemarin gue baru nyobain soalnya. Kimi lagi, Kimi match ya? Kimi di tengah lagi. Tapi kenapa aku suka Tiger ya, Wak? Soalnya dengan implosion-nya itu suka membalikan keadaan ketika time fight, tapi ternyata kita semua salah, sudah ada Harley dan juga Ruby yang akan dimainkan oleh Giffen. Valir ini nih yang paling dibenci sama Ruby ya. Valir. Iya, didorong terus soalnya. Iya, dimundurin ke belakang, tapi let's see untuk tim fight-nya juga. Di sini posisi dari Harley, di mana dia bisa mengincar 4 hero ya, ada Yusuf, Hayabusa, Sylvana dan juga Valir. Kalau menurutku Sylvana mungkin kita eliminasi lah karena dia tank dengan Esmeralda juga cukup tanky. Tapi kalau dia bisa dapetin Valir, dia bisa lompat dengan space escape-nya menuju ke bagian belakang, bisa jadi 1 point kill gampang untuk Harley. Nah, catatan ya pastinya menang di early game, roaming, cepat dapetin ganti magic. Sedangkan winning condition untuk Genflix Aerowolf Junior pastinya datang dari Hayabusa dan juga Yusuf Shin ya. Dimana ini adalah, gue gak tau nih Hayabusa yang bakal main di side atau Yusuf Shin ya. Kayaknya sih Hayabusa di side deh. Hayabusa side ya? Di mid ya. Iya, oke. Jadi semisal Yusuf Shin bakal bisa buat dapetin juga balik lagi dengan adanya Mountain Shocker, dia bisa ngebuat farming dari Hayabusa aman dan juga Esmeralda, itu enak banget. Iya pasti. Karena dua hero ini adalah dua hero yang tipikal melee juga ya, agak susah untuk bisa masuk ke dalam semak-semak yang bisa dikagetin tiba-tiba. Jadi mereka harus cepat, apalagi di seberang ada Matilda, ada Selena yang pasti selalu roaming. Gak bakal tinggal diam semenjak level 2 bahkan. Level 1 mungkin. Ya apalagi nanti kalau misalnya kita melihat ada one-one ya di arah side lane. Kalau ketemu Hayabusa sebenarnya cukup riskan sih. Dimana dia kalau di side lane udah ada shadow kill dari Hayabusa, bisa aja dia langsung nge-solo kill seorang one-one kalau misalnya one-one-nya tidak ada roaming dari mid-nya. Oke, tapi ternyata sudah ada iklan sebentar, ikan paus lewat. Kenapa kau Kenapa Kak Cornet? Gak jadi ini ya. Belum dimulai ya, gak jadi mulai. Belum. Ada pause. Tahan dulu. Masih bisa kok, masih bisa. Ya, tapi balik lagi nih untuk Selena yang memang kayak banyak early game, kayak di purple buff-nya ya. Purple buff-nya yang bakal dikontes terus-terusan atau bahkan di area dari orange buff. Dan itu bakal bergantung. Genflix Junior, mereka bakal coba dari Soul Blue. Yes, benar sekali dan gamenya kembali dimulai sekarang. Dengan dua hero yang bisa dibilang cukup enak untuk di early. Airlior dan juga Rapture dengan dua support match di arah tengah. Dengan Harley-nya udah pasti langsung ke arah purple buff. Ini rotasi yang bisa dibilang cukup baru juga untuk di meta sekarang. Dari mid lane-nya pasti ngamanin solo buff-nya tersendiri. Tergantung dari beberapa orang juga, ada yang lebih milih untuk red buff-nya, ada yang lebih ke purple-nya. Karena ya plus minus sih. Sama-sama memiliki keuntungan masing-masing. Biasanya orang-orang ada yang pengen physical damage biasanya ke orange dulu. Ada yang mau cooldown dengan mana? Mana juga. Betul. Yes, ke purple dulu. Jadi kita akan lihat di sini apakah yang akan dilakukan dari kedua tim, karena di sisi purple buff nampaknya Genflix sudah bisa menjaga lah dari Sylvananya. Yap, sudah diamankan dua-duanya sama Ikino. Bahkan nih rotasi dari kedua hypercarry-nya sama ya. Benar-benar kayak dari purple, kemudian ke Rokursa, kemudian ke orange buff, Kramer, and then langsung ke Mr. Crab-nya juga. Udah dapetnya level 4 tapi belum ada yang dapatkan first blood sekarang. Masih benar-benar sama-sama farming aja dan menjaga kedisiplinannya. Ini sebenarnya Harley udah level 4 sih, tinggal butuh bantuan si Selena dan juga Matilda mungkin. Kalau misalkan mereka mau melakukan ganking entah ke bawah atau mungkin di tengahnya. Ya, ini lebih ke arah kayak dari Geek Fam ya. Mereka sayang banget kalau mereka nggak bisa dapetin
early pressure. Mhm. Karena mereka punya hero-hero early pressure, mereka punya Selena, mereka punya Harley juga yang Yes, kalau sampai lebih jauh lagi ke Drake ini bakal nguntungin banget untuk Genflix era Wolf Junior. benar sekali. Bahkan Turtle-nya muncul di era top lane sudah mulai di-hit pelan-pelan sama Ikino-nya. Dari Rapture sudah ada info pastinya. Dari Genflix yang sudah mulai berkumpul ada 4 orang di sana, 2 dan bahkan 4 melawan 4 sekarang sudah mulai setengah bar lagi Seven sekarang, tapi kita di sini dihajar gitu si X-Win-nya. Udah pasti nggak bisa kabur dan mungkin akan first blood. Oh, masih ada absorb damage dan bahkan Oke. Turtle-nya diamankan oleh Genflix Airwolf Junior. Wow, hampir aja tadi Deadly Magic-nya bisa men-take off satu orang, tapi untungnya masih ada barrier dari seorang Sylvana yang sangat amat menyelamatkan dirinya. Crossbow of Tank hampir saja terbuka, tapi masih ada Quad Shadow dari seorang Hayabusa untuk melarikan diri dan pukul mundur kembali ke belakang. Dan- Oke, masih benar-benar belum ada team fight yang Betul. sangat amat berbahaya dari kedua tim, masih sama-sama disiplin juga, bahkan Seven-nya agak sedikit offside di sini. 3 orang melawan 1 dan Seven udah pasti banget. First blood justru jatuh ke tangan Geek Farm. Iya. Seperti yang Om bilang, early game-nya ini harus benar-benar dikasih pressure, dan pressure. Iya, tapi untuk sementara Geek Fam mereka lagi kehilangan pressure-nya dulu ya. Ya untungnya tadi Seven, wow itu ngapain? Oke, jadi untungnya Seven tadi dia dalam posisi sedang mencoba untuk melakukan cutting minion. Dan memang benar dia hilangin satu wave minion untuk Oh-oh. Ruby. Yap, tapi ternyata di arah bottom lane seorang Steward bisa men-take off satu orang Dylan. Wah, terpick off nih seorang One yang merupakan backup damage. Tapi di sisi lain, Jack Lee terkena damage dari seorang Harley. Langsung dihajar aja sama circling yang tiba. Tapi dia di backup oleh Sylvana dan juga Ikino yang mana Matildanya justru yang harus dipulangkan ke base. Ya setelah second sebelum dari Deadly Magic-nya hilang, langsung di pop up di sini. Spiral kali ini terkena stun juga dan bahkan diamankan oleh seorang Ikino-nya. Yang mungkin akan mendapatkan semua gold turret protection-nya di arah bottom lane-nya. Udah bersih semua gold-nya, diambilin gajian kalau kata pro player. Juga di sini Gajian. dari Hans-nya mau maju kan, tapi nggak ada Selena juga sih, nggak ada Matildanya juga. Bahkan di arah bawahnya mungkin akan didapatkan sih. Ya, di arah bawahnya Rapture nggak bisa berbuat banyak karena posisinya 3 orang dari Genflix juga yang nge-push, jadi tidak mau ngambil resiko, dibiarkan saja. Tapi di sisi top lane, Geek Fam berusaha untuk membalaskan dendam ya, berusaha mengamankan top turretnya, tapi yang jagain itu Esmeralda gitu. Oke, Seven sangat berhati-hati dan bahkan dari Magic-nya keluar. Seperti yang aku bilang tadi, Seven nih justru harus ditumbangkan begitu saja. Satu hit lagi untuk karakter Rete, tapi lihat sini 3-4 bahkan melawan satu orang ke arah Jack Lee-nya. Juga harus tumbang, Eswin yang mengincar ke arah seorang Harley-nya. Enggak kena, tapi ternyata langsung diamankan. Di-secure begitu saja, Hyper Justice mengincar ke satu orang. 3 orang tiba-tiba bahkan Hayabusanya dari bawah tiba-tiba udah di atas aja. Iya, Gile. ini sebenarnya pertukaran jual beli atau trading kills yang masih baik sejauh ini, nggak selisih jauh, tapi ternyata di arah middle lane sudah ada Hayabusa dengan shadow kills. Saya berusaha untuk men-take down satu orang dari Dylan, tapi masih terlalu tebal dan damage-nya belum terlalu sakit dari Hayabusa. Ini hari yang cukup berbeda tapak ya. Dari Genflix Airwolf Junior, benar-benar bermain dengan sangat beda jujur. Ini dari kemarin dan hari ini benar-benar timpang jauh banget. Sekarang bermain dengan cukup rapi, bahkan Turtle keduanya diamankan. Rotasi yang dilakukan juga, objektif V juga dari Hayabusa. Tapi kita lihat lagi-lagi Seven flicker ke arah belakang. Untung saja masih ada flicker dan masih bisa untuk selamat tadi. Dan gak ada hari juga sih untuk Deadly Magic-nya. Iya. Nyaris sih tadi. Nyaris. Ya, kalau kita lihat memang pergerakan dari Seven adalah dia selalu berusaha untuk memainkan cutting minion yang agak memiliki resiko tinggi. Nggak agak lagi sih. Benar. Resikonya tinggi banget, Iya. tapi kalau Genflix mereka bisa tetap mempertahankan tempo seperti ini, ganking dengan 3-4 pemain, gue rasa itu masih worth it. 4 melawan 2, terkena stun. Seven tidak ada flicker lagi, dan Magic connect lagi-lagi. Seven, oh Seven, 7 ya, bukan 7 keajaiban dunia. Harus ditumbangkan. Dan bahkan Jack Lee sekarang, tapi masih bisa survive. Dan ini akan menjadi keuntungan untuk Genflix, walaupun di bottom lane-nya. Dari Hayabusanya yang diincar tadi, masih bisa ngegocek dengan Quad Shadow-nya. Iya, dan posisinya tadi Deadly Magic dari seorang Harley itu on point banget ya. Sakit banget bersama dengan burst damage dari poker tricknya. Benar-benar masuk banget. Jadi kalau kita lihat langsung aja di take down dengan mudahnya oleh seorang Harley. Tapi di sisi lain, Hans tanpa henti-hentinya melakukan farming dan juga jungling. Berusaha untuk mendapatkan gold yang lebih banyak lagi. Kalau dilihat dari itemnya sendiri, udah jadi lighting turn chain dari seorang Harley. Yang mana kita nggak heran itu kenapa damage-nya sakit banget. Sedangkan dari Ruby sendiri sudah mempunyai Deadly Bait untuk mengurangi lifesteal dari seorang Sylvana dan juga Esmeralda. Ya itu penting banget ya. Iya. Item yang paling penting sudah dibeli oleh Ruby, tapi
Perlu diperhatikan bahwa Deadly Blade sendiri bukan untuk penggunaan dari skill ya, jadi dia harus basic attack. Jadi Betul. ya agak susah sebenarnya. Cuman tidaknya mereka punya lah Iya. satu buah buat mencegah full life, full regen atau full dari untuk mendapatkan shield kembali. Dan untuk di early game ternyata nggak terlalu berjalan mulus bagi Iya. Geek Fam kalau gue bilang, karena mereka yang seharusnya bisa memberikan pressure ya. Memang benar Seven bisa kepick 3 kali berturut-turut, tapi itu membuka peluang untuk Ikino bersama dengan Steward buat mengumpulkan pundi-pundi gold mereka. Bahkan turtle-nya lagi-lagi diamankan oleh seorang Yusun Shine. Jack Lee-nya justru masih survive. Masih ada Rapture yang mundur ke arah belakang dengan Purify-nya. Rillier juga sekarat. Belum ada yang dikeluarkan lagi dari arrow-nya. Dan tidak ada yang tumbang kali ini di team fight. Hanya sama-sama sekarat dari kedua tim. Betul. Tapi lagi-lagi ini turtle-nya yang ketiga diamankan Genflix lagi dan lagi. Ini benar-benar kayak Genflix tuh belajar banyak banget dari kemarin. Bahkan ini objektif banget sih. Iya, itu kenapa networknya kalau kita bisa lihat sekarang cukup berbanding jauh, yaitu sekitar 3.000. Jadi nggak heran sih mereka bisa mengamankan turtle terus-terusan, itu merupakan sebuah keuntungan sendiri bagi Genflix. Tapi tadi hampir aja ya, Airliul bisa diamankan oleh Ikino hanya dengan Mountain Choker-nya. Dari situ aja kita bisa ngelihat Ikino ini udah jadi banget, mungkin dari segi item lebih sakit banget, tapi di sisi lain Seven dengan Deadly Magic ya berusaha untuk di pop up, tapi udah ada Pearl Justice dari seorang Sylvana dan juga Raptor yang sekarat mulai dikejar aja, dan double kill dari seorang Ikino. Apakah akan terjadi triple kill? Howie, yes. Oke, ternyata yang aman ini adalah seorang Valir. Iya, inilah Valir juga adalah salah satu faktor pembeda sebenarnya kalau kita bisa bilang. Tapi balik lagi Seven yang harus terpick off 4 kali ternyata. What happened untuk Seven? Tapi at least ada peluang Steward bersama dengan Ikino. Mungkin dia bukain jalan juga sih. Kayaknya jadi baitnya gak buat Genflix. Mati 4 kali dari tengah walaupun sudah menggunakan flicker ya. Tapi sini Eagle-nya mengarah ke seorang Hayabusanya. Yang cukup sekarat, tidak ada lagi God Shadow, belum dikeluarkan, bahkan tidak ada ultimate, baru dikeluarkan ultimate-nya. Maju ke arah depan, Deadly Magic dan harus di-shutdown begitu saja. Rapture-nya lagi-lagi Purify, langsung di-pop up, terhilang kayak di sini. Dan lagi-lagi X-Win make a play, walaupun dia harus ninggoy di sana. Dari seorang Dylan-nya juga harus hilang. 2 orang looking for triple kill, belum ada pasifnya. Dan bahkan masih bisa survive dengan menggunakan Tracer ke arah belakang. Genflix Airwolf. Ini benar-benar permainan yang sangat amat baik justru di game pertama. Mereka disiplin banget, mereka tahu cara team fight untuk masuk dan keluarnya. Dan walaupun ada beberapa yang sekarat, tapi mereka bisa untuk survive dengan keluar pelan-pelan. Gak maksain. Dan dari seorang Sylvana ya, X-Win, Imperial Justice-nya tadi on point banget, bisa terkonek. Walaupun dia harus dibalaskan dendamnya ya dengan Dia MO mau Vendetta. Vendetta, benar. Iya, sama seorang Ruby, tapi ya nggak rugi sih kalau menurut aku. Apa gimana? Ya tapi kalau kita lihat dari sisi Ruby sendiri, juga tadi emang dia mengenai ke turret damage. Di sini juga sudah ada Ikin yang berusaha untuk mengamankan Lord. Udah dimulai dicicil-cicil aja, sedangkan Jack Lee di situ bersama dengan X-Win menjaga dari seorang Ikino dia agar bisa solo road dengan aman. Ya, Ikino baik banget sih. Dia udah selalu berpartisipasi bahkan hampir di setiap team fight yang ada dengan mantan shokornya. Bahkan juga kalau dia sampai hadir dia bisa kasih critical damage yang ini udah pasti fix. Dari Geek Fam hilang 1 sampai dengan 2 juga. Harley kali ini sudah berhasil untuk menyelesaikan itemnya, tapi gold dari Geek Fam belum sanggup untuk mengejar Yusun Shin yang akan mengarah ke Immortal. Athena. Jadi ada 2 damager buat Genflix, sedangkan Geek Fam karena tadinya mereka memang sangat bergantung ya untuk Selena di early gamenya, mau gak mau sekarang mereka agak sedikit keteteran. Wind of Nature belum selesai untuk Wen, jadi itu satu PR. Yang kedua memang yes, Harley punya damage yang besar, tapi takutnya gak bisa pulang. Bisa Iya, di-stun betul. sama Sylvana. Kalau udah kena Imperial Justice udah gak bisa kemana-mana. Ini di bait. Vendetta-nya 2 orang terkena tapi masih bisa kembali ke arah belakang. Sedangkan Lord-nya sudah mulai menuju ke arah top lane-nya dari Geek Fam. Ini kayaknya dari Geek Fam sendiri gak mau terlalu over PD. Jadi dia berusaha untuk mengamankan high ground-nya terlebih dahulu sih. Karena udah ada Lord juga. Yes, bahkan dari seorang Valire juga benar-benar santuy aja, dia punya ultimate, dia juga masih punya flicker. Walaupun terkena arrow berkali-kali, walaupun dengan darah yang sekarat, tapi ini bisa menjadi bait yang akan dilakukan oleh seorang Jack Lee-nya. Lihat arrow-nya terkena dari
Seven-nya Oh. dan bahkan Flicker Vendetta ya terkena semua orang, tapi lihat damage-nya terlalu besar yang diberikan oleh teman-teman dari Genflix Herald Junior. Godlike didapatkan dari Ascension-nya, mencoba untuk maju lagi, mencoba untuk stun, tapi Lord-nya sudah mulai masuk, tapi tidak ada yang bisa langsung nge-end game-nya karena minion di arah tengah dan juga bawahnya tidak terlalu dekat, jaraknya cukup jauh. Yap. Cukup membuying time juga bagi tim Geek Fam untuk melakukan defense high ground lebih lanjut, tapi Steward tanpa membuang-buang waktu, nggak mau kehilangan momen, berusaha untuk mengamankan semua buff yang ada dimiliki oleh Geek Fam. Mulai dari purple buff hingga orange buff. Sedangkan dari Harley sendiri juga sudah mempunyai item Holy Crystal. Seharusnya itu akan membuat poker trick dari Harley dan Deadly Magic-nya lebih sakit lagi. Bener, tapi dengan asumsi nggak ada coveran ya Iya. dari Genflix-nya. Temen, kalau kita lihat ini tim fight-nya udah berjalan mulus banget buat Genflix. Mereka punya semua yang mereka inginkan sebenarnya. Karena win con dari Geek Fam sendiri adalah mereka harus bisa menang. Mereka harus bisa pressure dari early game yang ternyata itu bisa ditahan sama Genflix agak sayang gitu nggak loh. sih Om Awa ketika sebenarnya mereka punya Hayabusa tapi yang mereka lakukan adalah ngumpul di tempat yang sama di atas. Iya, mereka malah ke Iya nggak arah sih? Emerald ya. Memang bener Emeraldnya nge-cut memang itu kayak oke ini harus nih, ini bisa banget buat di pick. Yes, tapi Hayabusanya ternyata bebas banget dan bahkan untuk Hayanya tadi ngelakuin speed push maksudku. Iya. Tapi mereka Iya, iya. malah berlima, malah maksain untuk team fight 5 lawan 5. Mm-mm. Sehingga ketika kelar team fight, Jack Lee-nya mati tapi ya udah minionnya nggak ada yang jalan. Nge-manage lane-nya jadi kurang gitu. Oke. Ya tapi ya balik lagi ini tinggal dikotakin aja gak sih buat Big Fam-nya. Karena secara item kan kita tahu banget Ya udah jauh sih. di late game-nya ini udah jadi semuanya tuh. Bisa kita bandingkan dari kedua gold mungkin, dari kedua item-itemnya juga. Damage outputnya lebih ke arah dari Genflix-nya. Untuk Geek Fam mereka membeli item-item yang sekiranya bisa dipakai untuk Jack Lee-nya nge-defense. sengaja banget ya. Jack Lee-nya sengaja banget untuk nge-bait karena dia punya Winter Uh-oh. Truncheon dan bahkan lihat dari X-Win-nya langsung ngebuka. Ini smart play what? banget, outplay dilakukan tapi ternyata masih ada Vendetta, masih ada Flicker karena belakang dari Seven-nya dan bahkan cross over tank-nya lagi-lagi Wait a justru minute. malah bait yang dilakukan menghasilkan Wait a bencana minute. untuk tim Genflix Herald Junior. Steward-nya juga sekarang mulai dikejar sama Dylan-nya. Mediaka. Mencoba untuk mengajar lagi Ekino masih bisa traceless karena belakang. Justru malah mereka kehilangan 3 dari bait satu orang yang belum cukup rapi dilakukan oleh Genflix Herald Junior. Wow, tadi Om Vendetta juga berhasil mengamankan 2 orang dengan disusul dengan crossbow of tank, triple kill dari seorang one-one, hampir aja looking for maniac tadi. Untungnya dari Hayabusa juga dan Sudah Ikino Coach Shadow langsung mundur. Iya, Coach Shadow dia. Oke, Oh, kita lihat tuh oh. dari replaynya. Kalau kita lihat memang Ruby-nya sih yang dapetin semuanya dengan I'm Offended tuh. Tas dapetin 3 langsung weakness point-nya. Pecah juga jadi memang bisa diusir mundur. Cuman gua rasa overcommit dari Genflix tadi. Iya, dan kayak agak kurang rapi aja sih ketika bahkan mereka masuk. Traceless-nya juga masuk tapi Coach Shadow masih bisa cabut lagi ke arah belakang dan bahkan immortality-nya langsung pecah. Nge-burst itu juga damage yang diberikan oleh anak-anak Geek Fam. Ini kalau misalkan terulang kembali lagi dan lagi, ini berbahaya juga sih karena one-one-nya udah mulai fat. Dylan yang di-charge sekarang Asli. masih bisa dan Tears of Flower. Oh. Walaupun lu tangkap gua masih bisa cabut, masih dapat purify gratisnya. Nggak bisa terkunci dari rantai-rantai seorang X-Win. Ya, Wow. Ini udah mulai cukup menakutkan sih kalau gue Iya, bilang. ya. Ya. Sekali atau 2 kali lagi dari Genflix mereka melakukan hal yang sama seperti tadi. Gue bilang ini masih bisa menjadi milik untuk Geek Fam. Mereka masih akan bisa membalikan keadaan. Ya apalagi sekarang kalau kita lihat juga sudah ada Lord, yang mana kalau salah satu dari tim ini memenangkan tim fight, mereka bisa langsung inisiasi Lord untuk Lord yang kedua. Udah di atas menit ke-12, Lord juga udah enhance, Oh, lihat udah ada dong Winter Jack Truncheon. Lee-nya. Fix. Oke, Masih ada ternyata. Wah, Wah, itu udah tanda save the day iya. banget sih. save the day banget. What a good moment, tapi kalau di sisi lain Lord berusaha untuk diamankan oleh Geek Fam. Mulai dikecoh aja sama seorang Seven, mulai dirusuhin tapi kayaknya nggak berani masuk. Udah ada Falling Star mau naik ke arah Rapture, hampir aja aku kira tadi kena tapi ternyata enggak. Poker trick dari seorang Harley, damage-nya masuk banget, masih ada barrier. Oke, masih bisa selamat dari seorang Esmeralda, tapi di sisi lain Steward Hayabusanya mulai nge-push ke arah bawah dari Geek Fam. Ini yang dilakukan Hayabusa dengan cukup baik. Ini adalah cara yang benar. Benar-benar digangguin, di-distract abis-abisan. Karena Geek Fam benar-benar mengajak sebenarnya team fight untuk 5 lawan 5. Tapi mereka juga udah mulai ke-distract karena Hayabusanya melakukan split push di arah bawah dan Matildanya yang mengurus Hayabusanya. Ini benar-benar kepecah belah, Lord-nya juga sudah mulai dicolek-colek. Retribution-nya dari seorang Harley-nya masih cukup jauh di arah tengah. Menuju
ke arah Lordnya. Sudah mulai ada info, terreset baik sekali. Wow. Ini benar-benar momen juga yang dibuat oleh kedua tim. Di-reset kembali untuk setup tim fight-nya. Reset lagi nggak sengaja kayaknya itu, tapi Gak apa-apa, gak ada yang lihat. Gak apa-apa, nggak ada yang lihat, Nggak santuy. apa-apa, ya. Tapi dari Ikino sendiri di sini juga berusaha untuk melanjutkan kembali Lord-nya. Sedangkan dari Howie dan juga Dylan berusaha untuk mengincar ke arah Jack Seven Lee-nya. yang terlebih dahulu. Jack Lee-nya, Jack Lee Oke, dengan Eagle. Rupture juga langsung di circling Eagle masih bisa kembali ke belakang. Tapi Hayabusa sudah mengeluarkan Coach Shadow. Apakah akan diamankan? Betul sekali mati Ildanya harus dipulangkan ke base. Oh, I'm offended tapi tidak cukup baik. Dan tim Magicnya nggak ada Dylan yang mana? Nggak ada ultimate, weakness point-nya nggak terpop up. Dan ini benar-benar team fight yang cukup buruk untuk anak-anak Geek Fam. Karena mereka kehilangan 4 dan tersisa 1 pesulap saja dari Harley-nya yang melemparkan kartu-kartu Remy-nya nggak bisa bertahan tas-tas dilakukan. Dan ini dia game yang pertama untuk Genflix Aerowolf GDR. Ya, bahkan tanpa Lord ya, mereka Benar. akhirnya bisa meng-end base dari Geek Fam dengan cukup aman. Ya, cukup